Jawa Timur telah melaporkan SPT tahunan melalui e-filing. Mari tuntaskan kewajiban perpajakan sebagai bentuk cinta terhadap tanah air ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Saya Dahlan Iskan dengan ini mengajak Anda semua para wajib pajak di Jawa Timur, khususnya di Kota Surabaya, untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020, baik orang pribadi maupun badan, karena pajak kuat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Eri Jayadi, Wali Kota Surabaya. Dengan ini mengajak seluruh wajib pajak di Kota Surabaya untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020. Baik secara pribadi maupun badan melalui e-filing. Apabila jenengan masyarakat Surabaya merasa kesulitan dapat melihat tata cara pelaporan melalui tautan di bawah ini atau menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat melalui media sosial. Pajak kuat, Indonesia maju. Cek. Nah, sepertinya sekarang sudah banyak ya yang bergabung, Bapak dan Ibu wajib pajak dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo ini. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang baru saja hadir di ruangan virtual kami di Zoom Meeting pada pagi hari ini. Dan karena acara akan segera dimulai, maka perkenankan kami untuk membacakan tata tertib pelaksanaan Zoom Meeting. Yang pertama, undangan dihimbau untuk menggunakan perangkat koneksi yang terkoneksi internet dengan baik. Yang kedua, username undangan adalah nama panggilan _ nama perusahaan. Saya ulangi sekali lagi, username undangan adalah nama panggilan _ nama perusahaan. Yang ketiga, peserta memasuki ruangan Zoom dengan mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon. Yang keempat, apabila terdapat kondisi koneksi yang bermasalah, kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mematikan video dalam pelaksanaan Zoom Meeting. Dan yang kelima, dalam menyatakan pertanyaan maupun pernyataan, silahkan untuk disampaikan melalui kolom chat secara santun dan jelas. Nah, kepada Bapak Ibu yang telah hadir, jangan lewatkan acara demi acara pada pagi hari ini, karena nanti di penghujung acara, kami akan membagikan door prize yang sangat menarik. Nah, untuk mendapatkan door prize tersebut, Bapak Ibu bisa membuat Insta Story tentang kegiatan dialog perpajakan interaktif pada pagi hari ini dengan menggunakan hashtag loginpajak609, kemudian meng-tag akun Instagram KPP kami di @pajaksbyWonocolo. Nah, jangan lewatkan ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk di-tag ke akun Instagram kami yaitu @pajaksbyWonocolo. Nanti para pemenangnya akan diumumkan di akhir acara, jadi jangan lewatkan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Poltak Maruli John Liberty Hutagawol. Yang kami hormati
Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo, Bapak Sugeng Pamilu Karyawan. Yang kami hormati pejabat Ekselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Tim PIC Dialog Interaktif Perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, serta Bapak Ibu hadirin wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang kami banggakan. Senang sekali kami dapat mengundang Bapak Ibu hadirin di studio kami. Sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan PPKM, maka acara ini dikemas secara virtual dengan tema Dialog Interaktif Perpajakan KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Ngobras, ngobrol asik SP2DK. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan perkenaannya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara pada pagi hari ini. Dan merupakan sebuah kehormatan bagi saya, Yuwanita Puspitasari, Dan saya Farah Andis Kusumastuti, untuk dapat memandu Bapak dan Ibu sekalian dalam beberapa jam ke depan pada acara Dialog Interaktif Perpajakan pada hari ini. sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar seluruh rangkaian pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai bentuk cinta kita terhadap negeri ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa kegiatan dialog interaktif perpajakan ini
dilaksanakan sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengedukasi serta sebagai sarana untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak. Acara ini juga merupakan wujud dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo untuk terus menjalin tali silaturahmi dengan wajib pajak, di mana sudah selayaknya kita harus tetap memiliki sinergi yang kuat dalam mendorong kemajuan perekonomian negara. Baiklah, selanjutnya mari kita simak terlebih dahulu video arahan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo, dan akan dilanjutkan dengan video arahan dari Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Poltak Maruli John Liberty Hutagaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020, yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah, atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat, dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat. Pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya John Hutagaul, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili teman-teman di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 untuk mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi wajib pajak kami yang telah menjalankan kewajibannya dan membayar pajak di tahun 2020 sehingga kita dapat berhasil menghimpun pajak sebesar kurang lebih 38 triliun rupiah. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, Kanwil DJP Jawa Timur 1 ditargetkan akan menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar 44,8 triliun rupiah. Dengan kegotong royongan seluruh wajib pajak yang ada di kota Surabaya, maka kami percaya rencana itu akan kita dapat realisasikan. Dan kami dari Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan dengan ikhlas tanpa pamrih untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian.
Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan dan sekaligus mengundang serta mengajak serta menghimbau bahwa bulan Maret ini dan juga bulan April adalah bulan penyampaian SPT. Khusus untuk SPT tahunan PPA orang pribadi, kami menghimbau Bapak dan Ibu sekalian untuk segera mungkin menyampaikan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak. Demikian juga untuk SPT PPA Badan dapat dilakukan penyampaiannya lebih dini sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik maupun memberikan edukasi yang terbaik bagi Bapak dan Ibu sekalian di dalam menghitung dan melaporkan serta membayar pajak yang menjadi kewajiban Bapak dan Ibu sekalian di tahun 2020 yang nantinya akan dilaporkan di bulan ini maupun di bulan depan. Saya Indah Kurnia, anggota Komisi 11 DPR RI. Saya Ibnu Yunanto, pemimpin redaksi Jawa Pos. Susilo Effendi, Ketua DPD RI Jawa Timur. Saya Muhammad Nufir, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya Edi Susanto Yahya, dari Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Saya Erik Jayadi, Wali Kota Surabaya. Dengan ini mengajak seluruh wajib pajak di Kota Surabaya untuk segera melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020. Baik secara pribadi maupun badan melalui e-filing. Pelaporan SPT melalui e-filing sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Ibu-ibu, saudara-saudari yang berusaha besar maupun UMKM kecil, tentunya ada usaha itu merupakan wajib pajak sebagai wajib pajak. Jadi itulah yang harus kita perhatikan itu karena bulan Maret akhir itu batas waktunya. Apabila jenengan masyarakat Surabaya merasa kesulitan dapat melihat tata cara pelaporan melalui tautan di bawah ini atau menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat melalui media sosial. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Demikian video arahan dari Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1. Nah, kami informasikan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan Zoom ini, jangan lupa untuk mengisikan daftar hadir pada link yang sudah tertera di kolom chat. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu tentu ingin mengenal lebih dalam lagi mengenai kantor kami. Nah, mari langsung saja kita simak dan saksikan video profil KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Selamat datang di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Ya, makasih. KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur 1. Berdiri pada tanggal 23 Juli 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443 Tahun 2001. Visi pelayanan KPP Pratama Surabaya Wonocolo yaitu menjadi kantor pelayanan pajak yang memberikan pelayanan terbaik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kami mempunyai misi pelayanan, yakni memberikan kemudahan pada wajib pajak untuk memperoleh informasi dan layanan perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan moto pelayanan cepat, tepat, dan pasti, kami berjanji untuk memberikan pelayanan terbaik dan tanpa biaya.
saya Yuwa. Terdiri dari 110 orang pegawai, KPP Pratama Surabaya Wonocolo dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi 10 pejabat eselon 4 dan 2 supervisor pajak, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 44 orang pegawai representatif, 9 fungsional pemeriksa pajak, dan 44 orang pelaksana. Terletak di bagian selatan kota Surabaya, KPP Pratama Surabaya Wonocolo memberikan pelayanan terhadap 114.587 wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Wonocolo, Wonokromo, Jambangan, dan Gayungan. Kontribusi penerimaan pajak secara dominan dilakukan oleh wajib pajak dari sektor administrasi pemerintahan, konstruksi, dan pedagang besar, serta eceran. Selain melakukan penggalian potensi di bidang perpajakan, kami juga melakukan edukasi terhadap wajib pajak baru yang akan melakukan kewajiban perpajakannya melalui kelas pajak, tax gathering, pajak berturut-turut, serta pajak ID. Dalam menciptakan kesempurnaan pelayanan publik, kami selalu berusaha mengenal lebih dekat wajib pajak, menjalin hubungan baik, dan selalu mengedepankan kebutuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kami juga melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, antara lain tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak dan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusan pajak negara. Yang tentunya, kami selalu mengedepankan profesionalisme dan transparansi. Pada tahun 2020, penerimaan pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebesar Rp1,56 triliun atau mencapai 94,46% dari target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1,65 triliun. Pada tahun 2021, KPP Pratama Surabaya Wonocolo mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp1,93 triliun atau naik sebesar 16,75% dari target tahun 2020. Kinerja yang baik tak lepas dari dukungan mitra kerja dan keluarga. KPP Pratama Surabaya Wonocolo secara periodik menyelenggarakan pembangunan mental dan family gathering untuk menciptakan suasana kebersamaan. Sebagai unit kerja yang memperoleh predikat zona integritas wilayah bebas korupsi, KPP Pratama Surabaya Wonocolo berkomitmen untuk selalu senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan menjunjung tinggi integritas, bekerja dengan hati, profesional, senantiasa bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menuju kesempurnaan kinerja dengan melakukan evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan. Semoga di tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang, kondisi negara kita semakin membaik, perekonomian semakin meningkat, kontribusi pajak dalam pembangunan negara tetap terjaga. Mari bersinergi membangun negeri. Pajak kuat, Indonesia maju. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk menghimpun penerimaan negara, khususnya di wilayah Surabaya. Nah, antara lain di Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Jambangan, dan Gayungan. Nah, setiap rupiah yang telah Bapak dan Ibu bayarkan melalui pajak, salah satunya akan digunakan untuk mendorong dan menyokong Indonesia yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Antara lain, untuk membantu tenaga kesehatan, untuk melakukan perlindungan sosial berupa pemberian bansos, memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat, serta memberikan insentif bagi para pelaku usaha yang telah terdampak COVID-19. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini KPP Pratama Surabaya Wonocolo dipimpin oleh Bapak Sugeng Pamilu Karyawan. Nah, selanjutnya, mari langsung saja kita simak sambutan dari Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kakanwil, DJP Jatim 1, Bapak John Tagol. Yang terhormat Bapak Ibu, Eselon 3, KPP di lingkungan Kanwil Jatim 1. Yang terhormat hadirin sekalian, dan yang terutama yang kami banggakan, Bapak Ibu wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Puji syukur kehadiratnya bahwa kita masih diberikan kesehatan dan rahmat untuk bertemu di ruang Zoom kali ini. Zoom kali ini merupakan wujud dari janji kami untuk selalu membangun komunikasi, membangun silaturahmi dengan wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Pagi ini kita mengambil tema tentang SP2DK. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pajak di Indonesia menggunakan sistem self-assessment. Sehingga SP2DK ini adalah salah satu sarana kami, salah satu sarana dari Fiskus ke wajib pajak sebagai sarana komunikasi untuk saling memahami apa yang Bapak Ibu laporkan. Kemudian kita paham bahwa kondisi saat ini sangat sulit bagi kita semua. Pandemi yang melonjak, penyekatan di mana-mana, kira-kira seperti itu. Sehingga pertemuan ini untuk saling memberikan pemahaman antara Fiskus dengan wajib pajak. Dan diharapkan ke depannya komunikasi ini akan saling menguntungkan bagi kita semua. Selain itu, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu wajib pajak. Meskipun kondisi ini sulit, kita minta dukungannya, kita minta peran sertanya dalam memulihkan ekonomi di Indonesia. Kita paham bahwa usaha Bapak Ibu sulit, tapi negara juga butuh uang untuk vaksinasi, untuk bansos, dan untuk menghadapi kondisi-kondisi sosial yang terjadi saat ini. Sehingga komunikasi tentang SP2DK ini kami rasa sangat penting. Biar kita saling memahami posisi, kita saling memahami tanggung jawab masing-masing. Saya kira itu dari sambutan pagi ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, semoga juga target-target KPP Pratama Surabaya Wonocolo, terutama target penerimaan yang 1,546 triliun dapat tercapai tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak, 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 wak. Terima kasih kepada Bapak Sugeng atas sambutannya yang luar biasa. KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Bekerjasama dan saling berkoordinasi menyusun strategi dalam mencapai target penerimaan negara. Karena sejatinya, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Poltak Maruli John Liberty Hutagaul.
Terima kasih Mbak Farah dan Mbak Juanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kesehatan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh hadir dan berpartisipasi dalam satu acara dialog interaktif yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Walaupun kita adakan melalui webinar, namun kita harapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, terutama di dalam melaksanakan kewajiban kita di bidang perpajakan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, di tengah masa pandemi COVID-19, terutama setelah pemerintah beberapa hari yang lalu mengeluarkan kebijakan PPKM darurat sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2021, saya mengajak dan menghimbau kita semua untuk mendukung program ini dan melaksanakan dan mentaati semua anjuran pemerintah di dalam menjalani prokes di tengah kehidupan yang baru ini atau new normal. Sehingga kita dapat segera memutus mata rantai COVID-19 ini, terlebih varian Delta dari India yang sangat luar biasa dampaknya terhadap kesehatan kita. Yang saya hormati Bapak Kepala KPP Surabaya Wonocolo, Bapak Sugeng Pamilu Karyawan, berikut jajarannya yang sudah mempersiapkan acara ini, dialog interaktif perpajakan atau login pajak, dengan sangat baik kalau saya lihat ya. Sudah mirip dengan Metro TV nih kualitasnya, sama Berita Satu. Ya, sedikit lagi udah mirip dengan CNBC. Ya, ini luar biasa adik-adik saya nih persiapannya. Yang saya hormati semua teman-teman pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, eselon 4, para fungsional, baik penyidik, penyuluh, pemeriksa, penilai, dan juga jurusita, account representatif, dan para pelaksana yang hadir dalam acara login pajak pada pagi hari ini. Dan khususnya kepada Pak Budi Susanto, selaku Kabid P2 Humas, yang telah melakukan persiapan, memberikan koordinasi yang baik kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga kepada Ibu Kabak Umum yang merupakan LO dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Yang saya hormati Bapak Samuel Andi Atmojo, selaku Direktur PT Sandi Perkasa Jasa, dan juga teman lama saya nih, Bapak Agus Arianto Toli. Selamat pagi Pak Agus, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Kristen Petra, yang beliau berdua ini pada acara ini merupakan narasumber kita, ya tentunya bersama salah satu rekan adik kita dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Tema pada acara pada pagi hari ini, acara login pajak kita atau dialog interaktif pajak kita, mengambil tema mengenai ngobras, ngobrol asik SP2DK. Ini memang topik yang sangat menarik, tentunya nanti akan kita mendengarkan ya, diskusi dari para narasumber yang handal yang mewakili wajib pajak maupun akademik, tentunya juga dari penyuluh pajak yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Bapak dan Ibu hadirin yang saya muliakan, wajib pajak yang saya
hormati, tentunya acara ini kami persembahkan untuk para wajib pajak kita. Karena Bapak dan Ibu merupakan pahlawan-pahlawan pembangunan, di mana pembangunan ini hanya bisa kita laksanakan dengan dana yang berasal dari masyarakat melalui pembayaran pajak. Tentunya saya ingin memberikan rasa terima kasih saya dan apresiasi kepada semua pembayar pajak yang saya hormati, khususnya yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang sudah menyampaikan SPT tahunannya di bulan Maret maupun April dan juga sudah melunasi pembayaran PPh-nya. Demikian juga pada kesempatan ini saya mau menghimbau dengan hati yang dalam kepada para wajib pajak yang belum menyampaikan SPT-nya, baik SPT 1770 orang pribadi maupun SPT 1771 badan, kami mohonkan supaya segera menyampaikannya, termasuk para wajib pajak badan yang menyampaikan SPT sementara 1771W agar kami mohonkan sudah menyampaikannya segera kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo melalui e-filing, dan bila mana Bapak dan Ibu memerlukan bantuan edukasi maupun pendampingan, tentu silakan menghubungi teman-teman kami yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa pembayaran pajak yang Bapak dan Ibu lakukan selama ini adalah untuk membiayai kelangsungan, kesinambungan pembangunan nasional. Dan kita tahu pembangunan yang dilaksanakan berkelanjutan ini, termasuk pembangunan yang ada di Kota Surabaya maupun di Provinsi Jawa Timur, ini sepenuhnya berasal dari APBN kita. Dan kita tahu bahwa pajak merupakan sumber utama, tulang punggung dari APBN kita. Dan untuk tahun ini, untuk penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu jumlahnya kurang lebih 71% dari kebutuhan penerimaan APBN. Oleh karena itu, mari kita bergotong royong, kita guyup memenuhi kebutuhan APBN melalui pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bapak dan Ibu, hadirin yang saya hormati, kita juga tahu sekarang kita ini lagi menghadapi krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sejak tahun lalu. Dan tahun ini bahkan kita menghadapi persoalan yang sangat pelik akibat varian Delta dari India ini. Untuk itu, pemerintah hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu sekalian, melalui program besarnya yang kita kenal dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 yang lalu dan tahun ini dilanjutkan karena terbukti sangat membantu untuk mengatasi persoalan krisis kesehatan yang menjadi akar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita akibat pandemi COVID-19 dan juga bangsa-bangsa lain di dunia. Dan tentunya program pemulihan ekonomi nasional juga dimaksudkan untuk memulihkan kegiatan perekonomian nasional kita seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dan untuk tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar 699 triliun untuk mengatasi persoalan ini. Dan 176,3 triliun diperuntukkan khusus untuk penanganan kesehatan. Di dalamnya ada 58,1 triliun digunakan untuk melaksanakan vaksinasi secara nasional.
Dan Bapak dan Ibu sekalian, tentunya program vaksinasi ini sangat dibutuhkan untuk membangun komunitas imunitas yang sehat atau great community, herd community di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya insentif pajak juga diberikan untuk membantu dunia usaha di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dan pemerintah sudah menganggarkan dalam program PEN sebesar 58,46 triliun untuk memberikan insentif pajak kepada dunia usaha, di mana terdiri dari 45,8 triliun itu untuk memberikan berbagai insentif, antara lain pengurangan PPh massa pasal 25, penurunan tarif PPh badan, pengembalian pendahuluan PPN, PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM, dan juga berbagai macam insentif pajak lainnya. Bahkan pemerintah juga sudah mengalokasikan dana sebesar 7,61 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui insentif pajak seperti PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan dan juga PPNBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor. Dan juga pemerintah sudah mengalokasikan dalam bentuk insentif pajak sebesar 5,78 triliun untuk meningkatkan daya beli para pegawai maupun karyawan. Ini adalah satu bentuk kepedulian pemerintah di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya kita tahu bahwa program pemulihan ekonomi nasional dan juga program-program kesehatan dalam rangka untuk mengatasi krisis kesehatan tersebut, itu semuanya dibiayai melalui mekanisme APBN. Dan kita tahu bahwa tulang punggung penerimaan APBN, sumber utama pembiayaan APBN itu berasal dari penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, pajak merefleksikan ya kepedulian masyarakat kita, ya kepedulian kita semua untuk melanjutkan pembangunan, juga untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang yang akibat dari pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, belum lama ini, sekitar tanggal 24 Mei tahun 2021, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reorganisasi secara nasional dengan menambah jumlah kantor pelayanan pajak Madya. Dan ini tentunya berdampak luas terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang akibat dari reorganisasi ini direlokasikan ke KPP Madya, baik Madya Surabaya maupun Madya 2 Surabaya. Atau sebaliknya, mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya ada di Madya, sekarang dikembalikan ke KPP Pratama. Nah, oleh karena itu, saya menghimbau dan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk segera menghubungi KPP di mana Bapak terdaftar baru, ya apakah itu di Madya maupun di Pratama. Segera menghubungi account representatifnya masing-masing, sehingga Bapak dan Ibu bisa dengan mudah dan jelas, transparan dapat memenuhi kewajibannya perpajakan di KPP yang baru bila mana Bapak dan Ibu terdampak dari reorganisasi ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya acara Ngobras pada hari ini lebih pada diskusi mengenai SP2DK atau surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, ini memang adalah prosedur kerja yang kami lakukan untuk memastikan dan memahami informasi atau data yang Bapak Ibu sampaikan ke kami melalui SPT tahunan ataupun SPT massa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu ada kerjasama, perlu ada keterbukaan, sehingga adik-adik teman-teman saya account representatif yang maupun kasih waskon yang ada di
KPP di mana Bapak Ibu terdaftar bisa memahami secara jelas, proper mengenai data dan informasi penjelasan yang ada dalam SPT Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Oleh karena itu, selain kerjasamanya juga perlu dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, sehingga teman-teman ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya saya sudah meminta kepada semua adik-adik saya, teman-teman saya yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada khususnya, dan semua teman-teman yang ada di seluruh kantor pelayanan pajak maupun yang ada di Kanwil, di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, agar mengedepankan pelayanan dengan hati kepada wajib pajak dan tanpa pamrih, tanpa biaya. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk merespon pelayanan yang diberikan oleh teman-teman melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan di dalam membayar pajak. Sehingga target penerimaan pajak tahun 2021 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 sebesar 44,5 triliun, insya Allah dapat kita wujudkan, insya Allah dapat kita realisasikan. Tapi ini semua tentunya perlu kerjasama yang baik antara para pembayar pajak yang kami hormati dan juga teman-teman kami yang ada di kantor pelayanan pajak di seluruh kota Surabaya maupun yang ada di Kanwil. Kami berjanji kepada para wajib pajak yang kami hormati memberikan sepenuh hati kami melayani Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya kami juga mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan. Terutama di dalam pelaksanaan SP2DK ini, mohon kerjasamanya, mohon keterbukaannya, sehingga adik-adik akun representatif maupun kasih waskon dapat melaksanakan tugasnya, dapat mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pimpinan dan juga kepada bangsa dan negara ini. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, harapan saya semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan semoga acara ini membuka keterbukaan kita, membuka tali silaturahmi kita, membuka sekat-sekat komunikasi kita, sehingga komunikasi ini bisa boleh berjalan lancar, sehingga Bapak dan Ibu dapat dengan tenang, aman, puas di dalam melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan dan sekaligus melaksanakan haknya di bidang perpajakan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini sebelum saya mengakhiri arahan saya dalam sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada adik-adik saya yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang saya lihat sudah mempersiapkan acara login pajak ini sangat luar biasa, sangat profesional. Saya sangat kagum, bangga terhadap kalian. Semoga kalian juga bisa menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita di dalam menjalani kehidupan kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Terima kasih kepada kita semua. Salam sehat, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kepada Bapak John Hutagawa atas sambutannya yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita menginjak ke sesi selanjutnya, perkenankan kami untuk mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian.
Nah, walaupun saat ini kita hanya bertemu secara virtual, namun antusias Bapak dan Ibu tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini merupakan bentuk kontribusi dari Bapak dan Ibu sekalian untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian negeri. Nah, selanjutnya ada apa nih Mbak Farah? Ya, Mbak Yua. Nah, berbicara tentang tema dialog interaktif kita pada pagi hari ini, beberapa di antara Bapak dan Ibu yang telah hadir mungkin masih bingung ya terkait dengan apa itu SP2DK, kemudian apa saja sih yang harus dilakukan ketika mendapatkan SP2DK, serta permasalahan lain terkait tentang SP2DK. Nah, mari langsung saja kita menuju ke Studio Mayangkara dalam acara Dialog Interaktif Perpajakan, Ngobrol Asik SP2DK bersama moderator yang luar biasa yaitu Maulina Elsa Judistira, Penyuluh Pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Nah, langsung saja kita menuju ke Studio Mayangkara. Selamat pagi wajib pajak sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu wajib pajak yang telah bergabung melalui Zoom? Semoga juga selalu dalam keadaan sehat, sekeluarga di tengah situasi pandemi yang seperti saat ini. Terima kasih kami ucapkan karena telah bergabung secara virtual. Semoga dapat menyaksikan dan menyimak seluruh rangkaian sesi dari kami hingga akhir acara. Baik, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang telah bergabung melalui Zoom, melalui sebuah pantun, ke Madura lihat sarapan, jangan lupa mampir Surabaya. Selamat datang kami ucapkan kepada wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Baik, selamat Bapak Ibu wajib pajak dalam acara Dialog Interaktif Perpajakan KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan tema Ngobrol Asik SP2DK. Baik, perkenalkan nama saya Maulina Elsa Judistira atau bisa dipanggil Maulin. Di sini saya sebagai penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sangat senang sekali dapat memandu acara pagi ini dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertugas sebagai moderator pada dialog interaktif kali ini. Nah, acara dialog kali ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu dialog interaktif mengenai SP2DK dan yang kedua nanti ada sesi menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu wajib pajak yang telah disampaikan melalui pendaftaran. Baik, kita langsung saja pada sesi pertama. Baik, Bapak Ibu wajib pajak yang saya banggakan telah hadir di Studio Mayangkara bersama saya narasumber kita pada hari ini. Dan langsung saja kita sapa narasumber yang pertama kita yaitu Ibu Yulia Diah Susanti atau bisa kita panggil Bu Santi. Ya, selamat pagi Bu Santi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Maulin. Selamat pagi juga kawan pajak semua. Ya, Bu Santi ini adalah penyuluh pajak juga di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Nah, mungkin Bu Santi ingin menyapa wajib pajak yang sudah hadir melalui Zoom secara virtual. Mungkin secara biar lebih akrab kita bisa sapa mereka dengan sebutan kawan pajak ya Bu Santi. Baik. Selamat pagi kawan pajak semua. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan kawan pajak semua dalam ruang Zoom meeting kali ini.
Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, karena imun yang terbesar untuk kita bisa sehat itu adalah bahagia. Demikian. Setuju sekali Bu Santi. Kemudian narasumber kedua kita telah hadir juga Bapak Samuel Andi Atmojo, atau biasa dipanggil Pak Andi ya Pak ya. Beliau adalah Direktur dari PT Sandi Perkasa Jasa, salah satu wajib pajak badan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Selamat pagi Pak. Silakan mungkin Bapak ini menyapa kawan pajak yang telah bagi kawan pajak semua. Pagi ya. Kalau boleh tahu Pak Andi, PT Sandi Perkasa Jasa ini usahanya bergerak di bidang apa dan sudah berdiri juga? Di bidang outsourcing saya. Ya. Berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian ada satu lagi narasumber kita yang juga akan bergabung dalam Zoom meeting kita kali ini, yaitu Pak Agus Arianto Toli. Pak Agus Arianto Toli telah hadir melalui Zoom. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Maulina. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Apa kabar Pak? Sehat Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, untuk mengawali dialog hari ini kita langsung saja bertanya kepada Pak Agus ya Pak, apakah Universitas Kristen Petra Surabaya ada tech center Pak? Ada Mbak. Jadi tech center ini kami kami dirikan kerjasama dengan Kanwil waktu itu ya, Kanwil DJP Jatim 1. Sampai sekarang memang tetap eksis ya, sustain, dan kebetulan hadir juga di sini koordinator tech center yaitu Bu Elisa. Bu Elisa ini lagi ngambil program S3 di UNER, jadi tolong didoakan juga. Setelah selesai nanti tech centernya ditambah maju nanti. Baik, semoga lancar ya Ibu. Kemudian bagaimana kita ingin tahu Pak, bagaimana minat mahasiswa Universitas Kristen Petra terhadap materi perpajakan? Iya, jadi mohon izin dulu Mbak Maulina, mungkin nanti setelah ini mic-nya agak diperbaiki karena saya dengar tadi sempat baik, mungkin perlu tempat yang pas. Tapi saya dengar pertanyaannya, jadi tech center kami ya sejauh ini memang banyak mendukung mahasiswa dengan penyediaan literatur ya, jurnal-jurnal pajak. Cuma jujur saja karena memang dokumen-dokumen ini masih dalam bentuk hard copy, itu kadang dilematis buat kami. Banyak literatur-literatur yang sebenarnya berguna, tapi karena tempat kami ya, tech centernya juga terbatas secara fisik, itu yang membuat pengaturan atau layoutnya jadi terbatas juga buat mahasiswa. Ya, jadi kalau bicara topik-topik, karena ini dunia akademis ya, pasti tugas akhirnya itu berbentuk skripsi atau penelitian. Nah, salah satu yang biasanya jadi jujukan teman-teman ini biasanya ke tech center, tapi karena terbatasnya tadi akhirnya teman-teman ke perpus ya, karena perpustakaan kami terpusat. Di sanalah lebih banyak memang teman-teman juga bisa dapat masukan-masukan terkait topik-topik yang menarik. Cuma ya karena ini mumpung di sini ada Prof John, ada Pak Sugeng gitu ya, mungkin kami juga bisa dapat dukungan nantinya ya, dukungan dalam bentuk apa kira-kira yang jadi kebutuhan dari Dirjen Pajak untuk kami bantu teliti supaya itu bisa jadi topik-topik penelitian juga buat kami dosen maupun para mahasiswa. Karena jujur saja akhirnya ujung-ujungnya ketika ini jadi rutinitas buat teman-teman mahasiswa, topik-topiknya jadi mainstream ya, kepatuhan pajak, tax avoidance gitu ya, tax evasion itu penting, memang butuh diupdate, tapi dari bunyinya kan itu sangat-sangat mainstream ya. Nah, kami butuh masukan lebih banyak dari para praktisi dan juga khususnya dari DJP, apa yang bisa kami bantu untuk dikupas dan dianalisis supaya tidak hanya sekadar menjadi sarana formal lulusnya mahasiswa, tapi juga bisa benar-benar memberi manfaat khususnya untuk teman-teman DJP. Demikian Mbak Maulina. Pak Agus, baik kawan pajak sekalian, pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara tentu diharapkan untuk dapat terus berupaya dalam mencapai maksimum target penerimaannya. Nah, di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini yang
belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya, tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak per tahunnya. Nah, berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun kondisi perekonomian yang belum stabil tentunya mempengaruhi banyak aspek, dan yang terjadi saat ini tentu akan sulit bagi masyarakat untuk berperilaku patuh. Bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi yang lebih besar. Nah, menurut Pak Agus selaku akademisi atau salah satu dosen di Universitas Kristen Petra, bagaimana Bapak menyoroti hal ini dan apa yang bisa dilakukan oleh KPP maupun wajib pajak dalam menyikapi keadaan ini, Pak? Oke, terima kasih. Jadi memang saya waktu ditugasi oleh Bu Elisa ya untuk mewakili tech center kami, itu saya bilang bahwa saya bisa hadir di dua kaki ya, sebagai akademisi juga wajib pajak, karena posisi atau peran sebagai wakil rektor itu membuat saya yang kemudian sering berhadapan dengan teman-teman KPP. Jadi untuk diketahui kami ini seperti kata Prof. John tadi ya, kami sempat ada di Madya, lalu memang ada perbaikan atau hal-hal teknis yang membuat kami harus ke Wonocolo gitu ya. Awalnya kami merasa agak terpaksa ke Wonocolo, tapi ketika akhirnya kami dipindah lagi ke Madya 2 sekarang ya, itu agak-agak kangen juga dengan Wonocolo gitu ya. Jadi saya juga bisa berposisi sebagai wajib pajak. Nah, kalau pertanyaannya demikian, sebenarnya memang jujur saja ya, sebelum ada pandemi pun kami sebagai pendidik itu ada pada posisi yang bukan dilematis juga, karena menurut kami ini tugas mulia ya, kesempatan mulia yang jarang-jarang orang diberi kesempatan untuk bisa mendidik calon wajib pajak. Kenapa kami sebut dilematis? Karena memang di prakteknya ada saja hal-hal yang nggak ideal, ya. Hal-hal yang nggak ideal itu bisa dari teman-teman DJP, ya. Saya kasih quote ya, oknum, ya. Ada juga dari kami sesama wajib pajak yang juga oknum. Ya, kalau dari teman-teman DJP yang syukurnya sekarang sudah sangat masif ya pembenahan sistemnya, sehingga yang namanya oknum itu sudah sangat-sangat jarang, bahkan tidak ada. Ya, sementara yang butuh memang lebih banyak dibenahi ini kami dari sisi wajib pajak, utamanya yang mungkin saja belum punya kesadaran atau memang sengaja tidak sadar gitu ya. Nah, yang tidak ideal di praktik ini membuat kami ketika ngajar itu kan agak nanggung. Ya, nanggung dalam arti yang kami hadapi ini mahasiswa yang orang tuanya juga pengusaha. Memang sih itu kemudian memperkaya kami di-challenge untuk banyak belajar, bukan hanya dari buku, bukan hanya dari aturan, tapi juga melihat kondisi praktis, sehingga ketika pertanyaan praktis itu muncul, ya kami bisa jawab dengan baik. Ya, nah kebanyakan memang ya yang namanya orang yang masih menganggap pajak itu beban, pasti kan lebih banyak hal-hal nyinyir gitu ya dari mahasiswa. Nah, itu tugas berat buat kami untuk meluruskan tadi. Tapi satu prinsip yang sering saya pribadi ajarkan bahwa justru apalagi kami universitas yang basisnya nilai Kristiani ya, agama. Saya katakan ini justru kesempatan kita untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai Kristiani. Ya. Kalau ke gereja diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Mungkin karena sangat-sangat sukarela persembahan itu hanya kita dan Tuhan, bisa jadi kita nggak jujur ke pendeta, atau mungkin kita nggak memberi. Tapi kalau negara ini memfasilitasi dengan paksaan, nah, disitulah kesempatan kita memberi kepada kepada sesama, ya. Jadi kalau bicara teori ya bahwa pajak ini adalah alat untuk distribusi pendapatan, ini sebenarnya sarana yang paling tepat buat teman-teman mahasiswa mempraktekkan itu. Ya, dia sebagai mahasiswa, seorang yang paham akademis, ya, dia sebagai seseorang yang punya nilai-nilai spiritual itu melakukan itu. Makanya saya juga sering ngomong nih, ya, mungkin teman-teman DJP mulai memikirkan sarana sosialisasi, sarana penyuluhan yang jauh lebih bervariasi ya. Ini salah satu, makanya saya juga setuju dengan Prof. John. Saya ngomong tadi ke Mbak Maulina ya, wah so far bagus nih tampilan-tampilan digitalnya. Bisa jadi nanti Metro TV atau siapa tadi ya, CNN itu bisa narik gitu ya, ini jadi channel khusus nanti. Ya, jadi cara-cara seperti ini menarik ya, utamanya untuk teman-teman Gen Z yang akan jadi wajib pajak. Jadi oke, yang wajib pajak kita tetap pelihara,
kita tingkatkan kepatuhan, tapi yang akan jadi wajib pajak nih, ya seberapa banyak alokasi anggarannya teman-teman DJP khususnya P2 yang humas ya untuk ke mereka ya, baik yang SMA maupun yang perguruan tinggi, termasuk salah satunya adalah ke tempat-tempat ibadah ya, bukan untuk propaganda atau provokasi ya, tapi itu tadi saya katakan kita patuh ke pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak, itu implementasi dari nilai-nilai agama sebenarnya. Jadi menurut saya di masa sulit ini tetap aja selalu ada cara untuk membantu negara ya, karena negara ini sulit nih, penerimaan kontraksi ya, lalu dituntut untuk memberikan insentif, tapi juga pengeluaran nambah ya, walaupun tidak ada pertemuan offline yang harus ada konsumsi, bikin Zoom-nya seperti ini kan juga mahal, belum lagi APD yang harus disiapkan. Nah, penyadaran itu yang saya rasa perlu diberikan kepada wajib pajak, didukung dengan data. Jadi bukan hanya sifatnya motivasi motivasi yang tanpa didukung data. Saya rasa seperti itu, Mbak Maulina. Challenge bagi kita baik di sisi akademisi maupun fiskus untuk bagaimana caranya kita ini bisa menyampaikan edukasi yang menarik terutama kepada Gen Z, bagaimana kalau bisa dibilang inklusi perpajakan kepada mereka ya Pak ya, sebagai calon wajib pajak dan juga wajib pajak yang lain tentunya. Nah, kemudian Pak Andi sebagai wajib pajak ya Pak ya, baik wajib pajak pribadi maupun sebagai wajib pajak badan, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi usaha saat itu ketika situasi masih normal dan kemudian bagaimana ketika pandemi ini terjadi, dan tentunya bagaimana juga Bapak bisa bertahan dalam kegiatan usaha tersebut di tengah situasi pandemi yang seperti ini. Silakan. Ya. Kebetulan saya dulu kan pegang dealer Honda ya. Ya, situasi sulit, akhirnya saya pindah ke outsourcing ya 3 tahun yang lalu. Ya, kita berusaha terus sampai mulai nol waktu itu saya mulai nol, saya berusaha terus, akhirnya kita ya udah mulai ketemu jalannya. Ya. Pegang beberapa PT yang agak lumayan, ada satu BUMN juga di sana. Ya, tapi dalam situasi sekarang ini kan saya masih ada beberapa catatan di pajak yang belum itu. Kita panggil SP2, dikasih panggil dia di 2 itu. Kita datang, kita cari solusi. Baik. Nah, kawan pajak seperti yang disampaikan oleh Pak Andi juga sudah pernah mendapat SP2DK ya Pak ya. Tentunya kawan pajak juga ada yang pernah mendengar istilah SP2DK, kemudian mungkin juga pernah ada yang menerima SP2DK itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita juga ingin tahu dari Pak Agus, apakah materi tentang SP2DK pernah disampaikan di perkuliahan, Pak? SP2DK secara spesifik memang menjadi bagian dari kurikulum kami ya. Walaupun memang garis atau gambaran besarnya adalah kalau secara teori khususnya di hukum pajak. Hukum pajak ini mata kuliah pertama sekali yang diberikan kepada mahasiswa supaya paham tentang pajak. Nah, di hukum pajak itu yang sering saya pakai sebagai cara untuk masukkan aspek pajak itu adalah kewajiban pajak. Nah, saya peras kewajiban pajak menjadi 7. Salah satunya adalah keterbukaan fiskal. Jadi saya sering ngomong ke mahasiswa, yang namanya pajak seperti tadi yang saya sampaikan ya, yang namanya pajak itu meminta kita ya supaya tidak ada dusta ya. Jadi dukunglah pajak dengan cara apa? Ya, kalau dimintai keterangan, beri ya. Tidak ada salahnya kita memberi keterangan ya. Itu mendorong kita untuk jadi orang yang lebih punya integritas. Ya, jadi di bagian hukum pajak ada, utamanya ketika membahas tentang kewajiban pajak. Nah, di ujung ya, mata kuliah yang ujung ada yang namanya tax audit. Nah, di mata kuliah tax audit memang saya tidak mengajar, tapi kalau saya lihat silabus atau kurikulumnya itu di dalamnya ada proses-proses sampai ujungnya kan ada pemeriksaan. Salah satu penyebab atau trigger pemeriksaan kan ketika kita tidak memberi keterangan dengan jelas. Jadi mungkin gambarnya seperti itu, Mbak Maulina. Sudah pernah disampaikan ya Pak ya? Sudah pernah disampaikan. Namun mungkin untuk masyarakat
awam maupun kawan pajak yang baru terdaftar sebagai wajib pajak juga masih asing dengan istilah SP2DK. Nah, untuk lebih jelasnya kita bertanya kepada Ibu Santi ya Bu ya. Sebenarnya SP2DK ini singkatan dari apa sih Ibu? Ya, jadi di KPP itu ada namanya istilah SP2DK gitu ya. Dan SP2DK ini adalah kepanjangan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan Bu Maulin. Baik, jadi SP2DK adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, SP2DK itu sendiri apa sebenarnya Bu Santi? Ya, jadi gini Mbak Maulin, SP2DK itu sendiri adalah merupakan sarana ya, sarana KPP atau DJP dalam secara umum untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pembinaan, kemudian melakukan pengawasan kepada wajib pajak seperti itu. Lalu kemudian tentunya SP2DK ini tujuannya untuk wajib pajak ya Ibu ya? Betul, untuk wajib pajak. Betul. Lalu siapakah yang menerbitkan SP2DK? Nah, dalam hal ini dalam peraturan perpajakannya SP2DK tersebut itu diterbitkan wewenang penerbitnya itu adalah Kepala KPP Mbak Maulin. Nah, dalam hal ini Kepala KPP berwenang untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan yang diterima oleh KPP kepada wajib pajak dengan menerbitkan SP2DK. Dan dalam hal ini untuk pelaksananya itu adalah akun representatif atau yang kita sebut dengan AR. Mungkin kawan pajak semua sudah mendengar, tolong hubungi AR gitu kan ya. Nah, AR itu adalah pembimbing untuk kawan pajak semua yang bisa untuk mengklarifikasi data atau nanti diminta bantuannya dan konsultasi pajak lainnya. Kemudian kawan pajak pasti bertanya-tanya, mereka udah membayar pajaknya, melaporkan pajaknya, lalu mengapa bisa diterbitkan SP2DK? Apakah secara tiba-tiba mereka semua mendapatkan SP2DK atau hanya WP-WP tertentu? Oh baik, ya. Jadi sebelumnya saya cerita dulu ya Mbak Maulin ya. Saya cerita dulu ya Pak Andi. Jadi dulu sebelum tahun 2015 kita DJP atau KPP khususnya itu melakukan klarifikasi kepada wajib pajak itu dengan menerbitkan surat himbauan. Ya, jadi ketika ada data A kepada wajib pajak, maka akan dikirim surat himbauan atas data A. Kemudian ada surat lagi himbauan data B, misalnya seperti itu. Dan itu dilakukan oleh semua KPP, surat himbauan tersebut. Nah, surat himbauan ini tuh beragam Mbak Maulin, tergantung dengan KPP. Jadi bisa jadi bentuk suratnya itu KPPA, KPPB itu nggak sama Mbak Maulin. Nah, sejak tahun 2015 DJP memberikan keseragaman untuk pembuatan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan ini. Jadi kita sebut dengan SP2DK. Sehingga setiap KPP dengan peraturan ini akan membuat SP2DK yang seragam atas data yang mungkin beragam. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta SP2DK ini terbit begitu saja ya Bu. Ya. Tentunya ada data eksternal maupun data internal yang menjadi dasar terbitnya SP2DK. Betul, Mbak Maulin. Baik kawan pajak pasti bingung ya ketika menerima SP2DK ini apa yang harus dilakukan? Apakah ini hanya surat pemberitahuan aja atau harus direspon? Nah, kita tanya juga ke Bu Santi, kapankah wajib pajak atau kawan pajak ini dapat merespon SP2DK? Apakah itu wajib direspon atau tidak? Ya, jadi gini, kawan pajak, apabila kawan pajak mendapatkan SP2DK, maka segera sempatkan diri untuk melakukan konfirmasi kepada KPP untuk mengklarifikasi data tersebut, gitu. Jadi untuk secara aturan SP2DK itu ada jangka waktu untuk merespon, yaitu 14 hari sejak tanggal SP2DK tersebut dikirim ke wajib pajak. Atau SP2DK juga bisa
disampaikan langsung Mbak Maulin kepada kawan pajak atau kepada wajib pajak, dan jangka waktu untuk merespon itu adalah 14 hari juga setelah tanggal SP2DK tersebut diterima oleh wajib pajak. Gitu. Jadi ayo kawan pajak tidak usah ragu untuk segera merespon apabila kawan pajak mendapatkan SP2DK. Gitu. Terima kasih Ibu Santi. Jadi kawan pajak ketika mendapatkan SP2DK ini ada jangka waktunya untuk merespon, yaitu 14 hari ya. 14 hari ya. Sejak tanggal diterimanya SP2DK tersebut. Nah, Pak Andi, menurut pengalaman Pak Andi, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya sudah pernah menerima SP2DK ya Pak. Mungkin bisa diceritakan kepada kami dan kawan pajak sekalian bagaimana waktu itu ceritanya dan mungkin apa yang Bapak rasakan ketika mendapatkan SP2DK? Ya. Itu saya mendapatkan SP2DK, saya langsung hubungi AR. AR saya dengan Pak Awad. Ya. Saya minta waktu beliau. Ya. Akhirnya kita datang ke KPP Wonocolo. Ya, kita koordinasi komunikasikan lah. Ya, apa yang jadi permasalahannya. Dan saya terbuka, saya minta solusinya, karena saya anggap responnya bagus. Jadi kita terbuka, minta solusinya dan diberikan solusi yang bagus. Jadi yang penting, kalau menurut saya, nggak usah takut gitu. Baik, ya. Usah takut ya Pak. Ya, kita hadapi aja. Yang penting kita benar-benar cerita apa adanya, kita nggak melakukan apa-apa, ya kita terbuka aja. Ya. Saya terbuka semua dan responnya bagus sekali, sangat positif. Ya, jadi AR bisa dihubungi bisa. Dengan dengan janjian gitu ya Pak ya. Kita janjian dulu, kita ada waktunya kapan. Ya, saya janjian Mas jam hari ini jam sekian. Ya, terus saya datang, saya koordinasi, saya terbuka semua. Permasalahannya saya hadapi apa? Saya terbuka, diberikan solusi, ya ada solusinya. Yang penting ya namanya kita wajib pajak harus terbuka semua. Jadi solusinya biar benar juga gitu. Juga. Mungkin nambahin sebentar Mbak Maulin. Jadi benar kata Pak Andi ini tadi bahwa ketika mendapat SP2DK langsung menghubungi AR, dan perlu diketahui kawan pajak juga ketika SP2DK diterima, maka di situ akan terlihat ada nama akun representatif atau AR yang dapat dihubungi beserta nomor teleponnya Mbak Maulin. Jadi jangan ragu untuk merespon via telepon atau melakukan janji untuk bertemu tatap muka dengan AR-nya, atau silakan. Yang penting segera direspon. Baik, terima kasih Pak Andi dan Bu Santi. Jadi kawan pajak, jadi sebenarnya SP2DK ini kalau kita bisa lebih santai, SP2DK ini sebenarnya surat klarifikasi ya. Betul. Jadi kawan pajak tidak usah takut juga untuk klarifikasi ke AR yang sudah tertera namanya dalam surat tersebut. Kayak saling terbuka saja ya Pak ya, betul, saling terbuka saja antara apa yang telah diklarifikasi dalam surat tersebut dan juga keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh wajib pajak, oleh kawan pajak sekalian. Baik. Kemudian dalam merespon SP2DK ini juga bisa fleksibel ya Bu Santi ya, bisa lewat telepon atau langsung datang ke KPP seperti itu ya. Kemudian nantinya akan disampaikan secara tertulis ya melalui KPP. Baik. Bu Santi, Pak Andi, Pak Agus, dan kawan pajak sekalian, seperti yang telah dijelaskan dan dipahami bahwa hal ini berarti SP2DK diterbitkan apabila ditemukan kecenderungan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, atau terdapat perbedaan data antara wajib pajak dengan Fiskos. Dan hal itu perlu diklarifikasi. Dengan kata lain, SP2DK ini diterbitkan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan sistem perpajakan di Indonesia, yaitu self-assessment system. Nah, dalam penerapan self-assessment system ini sendiri, di mana kawan pajak dapat menghitung, menyetorkan, dan melaporkan
perpajakannya secara mandiri, apakah sebenarnya FP2DK ini sudah tepat dan efektif untuk dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan? Mari kita dengarkan pendapat dari Pak Agus. Ya. Pak Agus, sebenarnya perlukah DJP menerbitkan FP2DK, Pak Agus? Oke, terima kasih Mbak Maulina. Jadi sebelum lebih jauh, saya mau menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi ya, utamanya ke Bu Santi nih. Ya, karena teman-teman AR, jujur saja saya tadi ya, UK Petra itu ada di Pratama Wonocolo, tapi sempat di Wonocolo. Saya sendiri sebagai pribadi itu ada di Wonocolo. Nah, AR saya itu sangat responsif. Ya, saya ingat tahun lalu saya punya masalah dengan mata, sehingga SPT saya telat, saya sampaikan, walaupun sudah diberi keringanan sampai April kalau nggak salah. Tapi AR saya itu nanya, Pak, mohon maaf, ya, jadi di chat saya, kenapa SPT-nya belum masuk? Ya, jadi betul ini kayaknya perlu kita dukung teman-teman AR ya, entah sarana komunikasinya yang diperkuat ya, atau juga mungkin remunerasinya. Nah, ini pesan saya, mungkin ada Prof John, ada Pak Sugeng untuk teman-teman AR. Iya. Jadi terkait pertanyaan tadi, begini, satu yang mungkin kita perlu sadari ya, utamanya sebagai seorang wajib pajak, bahwa ketika kita sudah menjadi wajib pajak, itu kewajibannya bukan hanya self assessment sebenarnya. Ya, karena di dalamnya bukan hanya bayar kewajiban kita, tapi kita diberi titipan oleh negara. Yang titipan itu saya rasa titipan yang harus amanah gitu ya bahasanya ya. Kenapa? Setiap kali bayar penghasilan ke orang kan kita harus potong. Nah, kadang-kala kan seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Maulina, ada aja perbedaan data antara DJP dan juga wajib pajak, ya, baik wajib pajak yang dipotong maupun pemotong. Disitulah fungsinya SP2DK, ya. Jadi yang perlu disadari oleh seorang wajib pajak adalah bukan hanya kewajiban pajaknya sendiri. Bisa jadi kalau terkait dengan kewajiban pajaknya sendiri, DJP nanya ya, mungkin lebih ringan kita menjawab. Ya, menurut saya loh ya, dalam posisi sebagai wajib pajak, karena saya punya datanya, ya, dan selama saya yakin data itu tepat, ya sudah, nggak ada masalah saya menjawab SP2DK. Di sini ada Pak Prio ya, yang sering bantu saya berhubungan dengan teman-teman Wonocolo waktu itu. Saya bilang nggak apa-apa kalau itu memang permintaan keterangan terkait data sendiri, ya. Nah, yang mungkin perlu juga hati-hati itu kalau terkait orang lain. Tapi kalau terkait orang lain itu kan selama ada bukti di SPT masa kami ya sebagai wajib pajak bahwa pernah motong orang itu, ya sudah dijawab aja SP2DK-nya. Ya. Jadi poin saya apa? SP2DK ini betul kata Pak Samuel tadi, tidak perlu ditakuti, karena kalau kita tidak lakukan itu, ya, kalau dibaca aturannya itu ada tahapan berikutnya loh, verifikasi, bahkan sampai pada pemeriksaan, karena dianggap kita nggak punya itikat baik. Tapi kan tidak dilakukan dulu oleh DJP. Kalau DJP mau, saya yakin langsung aja melakukan pemeriksaan. Justru SP2DK ini alat yang soft. Ya, masih memberi penghargaan kepada WP untuk ayo bantu dong DJP dengan memberikan keterangan, ya, menghemat banyak waktu karena nggak perlu ada pemeriksaan, ya, menghemat banyak dana, tidak perlu ada sanksi mungkin karena kita dianggap tidak kooperatif. Jadi SP2DK menurut saya itu adalah sarana yang paling baik untuk salah satunya ya menguji kepatuhan wajib pajak, karena walaupun self assessment semua sepertinya diberikan kepercayaan kepada wajib pajak, tapi kan tetap ada fungsi teman-teman Fiskus, yaitu apa? Fungsi supervisi, fungsi audit. Ya, saya samakan gini aja deh. Saya percaya ke mahasiswa saya, mereka akan belajar. Ya, mereka akan baca semua materi saya. Tapi kan sebagai seorang pendidik, saya wajib ya menguji mereka patuh nggak dengan kepercayaan yang sudah saya berikan. Nah, itu yang dilakukan DJP kan. SP2DK itu adalah cara DJP untuk menguji apakah kepercayaan yang sudah diberikan kepada WP itu sudah dijalankan dengan benar enggak? Iya kan? Jadi kalau SP2DK saja tidak dijawab, ini kan bisa aja DJP berpersepsi macam-macam, akhirnya ujungnya pemeriksaan. Jadi memang ini jalan yang paling baik lah untuk itu tadi ya, bisa ngumpulin keterangan. Karena tanpa SP2DK pun saya yakin teman-teman DJP punya sumber data yang jauh lebih banyak. Begitu mungkin, Mbak Maulina. Terima kasih Pak Agus. Mungkin Bu Santi mau menanggapi? Iya, jadi sebagaimana namanya ya, kepanjangan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan gitu ya. Jadi data dan keterangan dalam hal ini itu DJP itu mempunyai sumber-sumber, Mbak Maulin. Ada dua sumber, yaitu satu sumber eksternal dan yang kedua adalah sumber internal.
in eksternal itu dapat dari mana sih gitu ya. Mungkin ada wajib pajak yang terima SP2DK, loh kok KPP kok tahu saya transaksi ini gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi data-data tersebut itu didapat KPP dari data asosiasi misalnya, atau data dari instansi, atau dari lembaga lainnya, dan juga data dari internet, Mbak Maulin. Nah, itu bisa digunakan, bisa digunakan sebagai alat untuk pengawasan kepada wajib pajak dengan cara ya nggak serta-merta ya Mbak Maulin ya. Nanti AR akan menganalisa, meneliti gitu ya, dan mencocokkan dengan SPT yang sudah dilaporkan wajib pajak seperti itu. Dan kemudian ada data internal ya. Data internal itu adalah data yang dilaporkan oleh Bapak Ibu kawan pajak semua. Gitu. Jadi apa yang dilaporkan kawan pajak itu biasanya akan di cross check dengan cross check. Misalnya mungkin saya bisa kasih contoh gitu ya Mbak Munin ya. Misalnya nih ada kawan pajak melaporkan SPT tahunan nihil misalnya gitu. Nah, mungkin waktu pengisian SPT itu terburu-buru karena bisa jadi mengingat jangka waktu yang mepet mungkin seperti itu. Sedangkan pembayaran itu rutin dilakukan seperti itu. Kemudian oleh AR diteliti, diawasi, ini ke UMP ini tidak pernah ada pembayaran ya tahun ini gitu ya. Dicek, kemudian diterbitkan SP2DK bahwa saudara tidak melaporkan SPT dengan benar, gitu, tidak ada pembayaran. Nah, dan dari situ maka terbit SP2DK untuk mengklarifikasi hal tersebut. Jadi sifatnya klarifikasi dan sebenarnya ini adalah alat yang cukup soft ya, seperti yang tadi dibilang Pak Agus, alat yang cukup soft atau sarana yang baik untuk menguji kepatuhan wajib pajak, begitu ya Bu Santi. Kemudian Pak Andi, menurut Pak Andi sebagai wajib pajak, terutama sebagai pelaku usaha ya Pak ya, apakah SP2DK ini sebagai alat pengawasan sudah cukup efektif? Karena saya bagus sekali ya. Jadi suatu alat komunikasi antara wajib pajak dengan pajak ya, terutama dengan AR ya. Dan kalau kita kadang kan lupa atau kita nggak ngerti solusinya, kita ngambil keputusan yang salah. Sebetulnya ada jalan lain yang bisa dilakukan itu ya. Apa Pak? Ya kemarin kan saya merasa ini nggak bisa nih. Ternyata Pak ini ada caranya gini. Ada seperti itu. Masalah terkait dengan masalah SPT ada. Berarti AR memberikan solusi ya Pak ya. Baik. Ketika Bapak merasa ini mungkin ya Pak ya, ada data Bapak harus bayar nih misalnya kayak gitu ya. Tapi ternyata AR bisa memberikan solusi yang lebih meringankan Pak Andi gitu ya. Kemarin kan saya terkait dengan SPT ya. SPT. SPT. Nah, saya ada PPN-nya itu. Tapi ternyata bisa SPT tahunan tanpa ada ya boleh SPT dulu gitu. Intinya itu ya ada solusinya. Tapi kita pikirannya nggak bisa, kayaknya saya nggak gitu. Ternyata diperbolehkan seperti itu. Betul. Jadi memang itu yang kita harapkan ya Mbak Maulin ya, dan kawan pajak semua seperti Pak Andi tadi mengalami ada data dan di SPT, dan kemudian Pak Andi merasa jalan buntu nih, ini nggak mungkin ini kalau direspon secara total gitu. Dan dengan adanya respon ke AR, maka Pak Andi tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi ringan ya Pak ya, ringan ya Pak ya. Ada solusi lah. Ada solusi. Karena kita berpikiran nggak bisa, karena ada solusi lagi. Kan pajak juga mengerti situasi kita. Iya betul sekali.
Jadi sebenarnya dalam merespon SP2DK ini cukup fleksibel sekali ya Bu Santi ya. Betul. Baik kawan pajak. Kemudian bagaimana ketika wajib pajak tidak merespon SP2DK Bu Santi? Oh ya, itu tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Agus tadi ya. Jadi SP2DK itu terbit gitu ya. Nah, terus tiba WP wajib pajak enggak merespon nih ceritanya gitu ya. Nah, apabila wajib pajak tidak merespon SP2DK tersebut, maka akan dilakukan langkah berikutnya. Gitu. Langkah berikutnya itu data tersebut diteliti kembali, kemudian Kepala KPP berwenang untuk melanjutkan data tersebut ke tindakan berikutnya berupa verifikasi, pemeriksaan, atau lainnya. Seperti itu, Mbak Olin. Jadi masih ada proses selanjutnya ya ketika tidak merespon. Jadi lebih baik merespon ya, Bu Santi? Lebih baik merespon, walaupun mungkin wajib pajak merasa itu data kok salah gitu ya, Pak ya. Atau kalau misalnya pun betul, silahkan melakukan pembetulan SPT. Kalaupun salah, silahkan dibuktikan dengan membawa bukti-bukti pendukung gitu ketika bertemu dengan AR. Gitu. Baik kawan pajak, dari diskusi mengenai SP2DK ini bisa disimpulkan bahwa SP2DK merupakan salah satu alat atau media pengawasan yang didasarkan pada data-data internal maupun eksternal yang diharapkan mampu memfasilitasi keterbukaan data antara WP dan Fiskus tentunya dalam upaya dipenuhinya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Nah, dengan demikian, pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dan penerimaan pajak tetap optimal. Baik. Kemudian Pak Agus, mungkin dari Pak Agus, kami juga ingin bertanya, apakah SP2DK ini sudah cukup efektif, Pak, diterapkan dari KPP kepada wajib pajak? Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, sebenarnya kan DJP pasti sudah punya banyak link kerjasama, ya, MOU dengan berbagai pihak untuk memperoleh keterangan-keterangan. Ya, saya yakin ini cara yang dipakai DJP untuk memotong, ya, bisa aja kerjasama dengan dealer mobil contohnya ya, sudah ada tuh, bisa aja nanya atau tahu bahwa Pak Agustoli pernah beli mobil, ya, tapi ternyata mobilnya nggak dilaporkan di SPT, nah, bisa aja, ya, tapi DJP melakukan atau menerbitkan SP2JK itu tadi, pertama untuk menguji benar nggak, patuh nggak Pak Agus, kedua benar nggak ada data tadi yang soal pembelian mobil, ya, jadi kalau disebut efektif menurut saya iya, karena langsung antara DJP dan WP yang terkait. Makanya tadi kalau Pak Andi katakan optimalkan perannya AR. Ya, saya tidak mengatakan teman-teman konsultan jangan dilibatkan, tetap dilibatkan, tapi kita punya AR loh. Ya, itu yang selain bisa memberikan peran konsultasi juga kan paling dekat dengan keputusan. Sehingga paling tahu arah nyawanya SP2DK ini kayak apa. Jadi Bapak harusnya menjawabnya seperti apa. Paling tidak ada arahan-arahan yang diberikan oleh AR kita yang tidak akan tutup mata bilang dijawab aja gitu ya. Pasti ada cara yang lebih bijak untuk bisa menjawab supaya itu tadi. Kalaupun kita salah ya, juga ada cara lain entah pembetulan SPT atau pembuktian yang lain. Jadi saya tetap berkesimpulan SP2DK ini selain dia soft, dia juga yang paling bisa memotong banyak inilah ya, banyak pemborosan ya, salah satunya waktu atau juga dana. Seperti itu, Mbak Maulina. Terima kasih Bapak Agus. Mungkin untuk menutup dialog interaktif kali ini, Bapak Agus punya closing statement bagi kawan pajak dan juga kami dari KPP. Baik, yang pertama mungkin yang perlu kita benahi memang sistem kita ya. Artinya gini, semakin baik sistem kita, bukan bicara sempurna, tentu ketika terbit SP2DK, kita akan semakin nyaman. Ya kan? Semakin nyaman untuk menjawab. Tapi semakin sistem kita ini masih banyak bolong dan semacamnya, itu perilaku kita menjawab juga pasti akan jauh dari kenyamanan ya. Yang saya katakan tadi mungkin agak takut dan semacamnya. Jadi memang pesan pertama adalah sistem kita harus dibenahi. Sistem kepatuhan kita terhadap DJP itu harus dibenahi. Yang kedua adalah ini masalah relasi. Saya sering ngomong ke teman-teman mahasiswa ya, saya katakan, Anda rugi loh kalau nggak dapat nomor WA saya. Ya, kenapa? Karena Anda nggak perlu nunggu momen-momen khusus untuk protes ke saya, untuk nanya ke saya soal nilai. Anda bisa setiap saat. Ya, nah saya juga challenge nih teman-teman atau kawan pajak yang lain yang sesama wajib pajak ya, kita rugi loh
kalau kita nggak tahu nomor WA-nya AR kita. Ya, kenapa? Karena dengan kita tahu nomor WA AR kita save itu di handphone kita, kita jadi friend, ya. Dia bisa setiap saat nanya, Pak Agus gimana? Ya seperti testimoni saya tadi. Kok SPT-nya belum masuk? Saya bilang, oh iya saya sakit, mohon maaf ini gimana ya? Oh dimasukkan aja Pak dan semacamnya. Jadi ada langkah-langkah diskresi yang saya yakin teman-teman DJP Fiskus juga paham. Oh ini intensinya baik kok, bukan karena ingin penggelapan gitu ya. Jadi optimalkan hubungan dengan DJP melalui AR tadi ya. Paling tidak buat teman-teman yang masih timbang-timbang untuk pakai konsultan, AR itu konsultan loh. Iya kan? Itu yang bisa gratis ya, Pak. Betul kan ya? Gratis. Ya, kalau teman-teman yang mungkin masih berpikir untuk pakai konsultan, ini konsultan yang saya katakan tadi langsung dekat dengan sumber pengambil keputusan. Ya, yang ketiga, nah ini dari saya pribadi, mungkin banyak gitu ya narasi-narasi saya seakan-akan saya ada di ini bukan masalah polarisasi ya, bukan masalah kutub, tapi saya sebagai pengajar juga wajib pajak. Ya apa yang saya ajarin saya rasakan ketika berhubungan dengan utamanya teman-teman di Wonocolo. Jadi saya dengan nyaman ngomong di kelas, tidak ada masalah dengan sistem pajak. Ya jadi ini konfirmasi saya aja bahwa saya bukan humasnya pajak, tapi saya yang mengajarin pajak dan juga merasakan seperti apa teman-teman pajak memperlakukan kami di UK Petra sebagai wajib pajak sejauh ini banyak didukung. Ya. Begitu Mbak Maulina dan Ibu Bapak Luar sekalian. biasa, terima kasih Pak Agus closing statement-nya. Kemudian dari Pak Andi, mungkin ada pesan dan harapan yang disampaikan untuk kawan pajak dan KPP? Untuk kawan pajak semuanya, kalau mendapatkan surat SP2D nggak perlu takut, ya kita datang, kita hubungi AR-nya dulu, kita janjian untuk ketemuan, lalu kita terbuka, dan saya sendiri merasakan sangat bagus ya. Responnya sangat bagus dan kita diberikan suatu solusi. Ya. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Andi. Kemudian Bu Santi, ini ada pantun nih Bu. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah ada jembatan. Dilihat bingung, dibaca bingung. SP2DK memang bikin gregetan. Iya. Mungkin gitu ya Bu Yolin ya. Gregetan juga ya kalau dapat SP2DK apalagi sih. Mungkin Bu Santi punya tips bagaimana untuk kawan pajak ketika menerima SP2DK. Baik. Ya saya juga kadang itu berpikir jangan sampai wajib pajak itu ketika terima surat dari DJP, dari KPP akan berpikir surat lagi gitu ya. Gitu ya Pak Andi ya. Ya, jadi saya punya tips kawan pajak. Apabila kawan pajak menerima SP2DK, yang perlu disiapkan adalah yang pertama adalah T, kemudian B, dan K. Nah, T itu apa ya? T itu tenang. Ya, kawan pajak siapkan mood yang terbaik, mood yang tenang, mood yang positif, sehingga hati menjadi tenang ketika menerima surat SP2DK. Kemudian setelah itu apa? B. Baca dengan seksama surat SP2DK tersebut isinya apa? Gitu. Kadang itu isi SP2DK itu hanya mengkonfirmasi seperti pengalaman dari Pak Agus tadi bahwa Pak Agus belum SPT seperti itu, dan bisa jadi isinya hanya seperti itu. Jadi hanya perlu direspon kepada AR bahwa apakah memang sudah melakukan apa yang dikonfirmasi P2DK tersebut atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah K, segera konfirmasi ke AR untuk menyelesaikan P2DK tersebut, begitu Mbak Olen. Jadi jangan lupa T, B, dan K. Baik, luar biasa sekali Bu Santi, terima kasih. Ya. Jadi kawan pajak bisa kita simpulkan dari Pak Agus, Pak Andi, dan juga Bu Santi bahwa ketika menerima SP2DK tidak perlu takut, hubungi AR dulu, konfirmasi dulu, verifikasi dulu, baru bisa jawab suratnya seperti apa. Kemudian kata Pak Agus juga sebagai masukan dari kami, sebagai masukan untuk kami bahwa mungkin kita perlu membenahi sistem kepatuhan di DJP, kemudian untuk kawan pajak juga jangan lupa mengoptimalkan relasi bahwa SP2DK ini juga
merupakan suatu intensi yang baik bagi kawan pajak sekalian. Dan kemudian jangan lupa TBK ya Bu TBK, Santi ya, ya. tenang, baca, dan konfirmasi. Baik, terima kasih kepada Pak Agus, Bu Santi, dan Pak Adi atas kesediaan waktunya telah berkenan menjadi narasumber pada dialog interaktif perpajakan kita kali ini. Semoga tema perpajakan kita kali ini tentang SP2DK dapat memberikan manfaat bagi kawan pajak sekalian yang telah hadir di dalam Zoom meeting dan juga bagi para pegawai pajak, yaitu kami tentunya. Baik, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap narasumber yang telah hadir saat ini, KPP Pratama Surabaya Wonocolo akan memberikan cindera mata kepada Pak Agus. Mungkin nanti cindera mata akan kami kirimkan ke alamat Bapak ya Pak. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada Zoom meeting kali ini. Kemudian kepada Pak Andi, dipersilakan untuk menerima cindera mata yang akan diserahkan oleh Bapak Sugeng Pamilu Karyawan selaku Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Nah, untuk kawan pajak sekalian, jangan beranjak dulu karena setelah ini akan ada sesi menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu wajib pajak melalui link pendaftaran. Stay tune. Silakan Pak. Dan Bu Santi, narasumber penyuluh kita. Untuk sesi kali ini kita akan menjawab 3 pertanyaan yang telah terpilih dalam link pendaftaran yang telah disampaikan oleh kawan pajak sekalian. Baik, untuk langsung aja ya Bu Santi ya, boleh ya? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Bapak Fujiono. Baik, pertanyaannya adalah, kesalahan apa saja yang sering ditemukan oleh DJP atau KPP dari wajib pajak sehingga KPP atau DJP mengeluarkan SP2DK, Bu Santi? Baik, suara saya terdengar ya Bapak Ibu kawan pajak. Jadi di sini ditanyakan bahwa kesalahan apa saja sih
yang bisa menyebabkan SP2DK terbit seperti itu ya. Kita saya bisa menyimpulkan bahwa untuk kesalahan-kesalahan wajib pajak yang bisa menimbulkan penerbitan SP2DK itu, saya bisa contohkan itu seperti tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi datanya tidak sama. Dalam hal ini ada data dari luar, kemudian di cross check ke SPT itu ternyata tidak dilaporkan wajib pajak seperti itu. Atau ada juga wajib pajak itu merasa sudah pernah bayar, tetapi ternyata di cross check oleh AR itu pembayarannya tidak ada. Nah, di situ kadang itu terjadi salah penyetoran kode pembayaran juga bisa, dan itu makanya SP2DK itu terbit untuk mengkonfirmasi hal-hal tersebut seperti itu. Dan untuk hal-hal lainnya ya bisa jadi lebih spesifik ke data-data yang diterima oleh KPP. Seperti itu Mbak Maulin. Baik, terima kasih Ibu Santi untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, disampaikan oleh CV Edara Anugerah Jaya. Pertanyaannya adalah, jika kita sudah membalas SP2DK tetapi belum semua atau baru dibalas sebagian dari data yang ditampilkan di SP2DK apakah ada sanksi Ibu untuk hal tersebut? Ya, baik. Jadi kawan pajak ketika mendapat SP2DK segera direspon, ya toh. Caranya gimana? Menghubungi AR yang tertera dalam SP2DK tersebut. Nah, nanti dari situ proses konfirmasi dengan AR itu akan kawan pajak lalui. Jadi bisa jadi konfirmasinya hanya sebagian dan sebagian belum closing gitu ya, belum close dengan AR-nya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu silahkan kawan pajak untuk selalu berkonfirmasi, menghubungi AR-nya untuk mencarikan jalan solusi yang terbaik atas data dalam SP2DK tersebut. Jadi untuk sanksi sepertinya tidak ada. Begitu, Mbak. Jadi nggak ada sanksi ya, Bu ya? Ya, secara sanksi karena tidak menyelesaikan SP2DK itu tidak ada gitu. Baik, terima kasih Ibu. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bu Wiwin Wahyuni. Pertanyaannya adalah, apakah SP2DK berhubungan dengan pemeriksaan? Baik ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa SP2DK itu kan harus kawan pajak respon, ya. Jadi ayo segera kita respon karena dari respon itu akan menentukan apa yang akan diambil langkah berikutnya oleh AR. SP2DK itu bisa apabila datanya itu adalah benar, maka Bapak Ibu kawan pajak bisa melakukan pembetulan SPT tahunan langsung atau berkonsultasi dulu dengan AR-nya. Atau jika data yang Bapak kawan pajak terima itu ternyata tidak sama dengan data yang dipunyai, maka segera respon juga ke AR untuk dengan membawa bukti-bukti bahwa hal yang disampaikan itu tidak benar. Nah, ketika SP2DK itu sudah selesai di AR, maka proses SP2DK sudah sampai di situ saja, tidak ke proses pemeriksaan. Tetapi apabila Bapak Ibu kawan pajak tidak merespon dan ya istilahnya tidak merespon ya Mbak Maulin ya, itu maka teman-teman AR akan merespon akan menindaklanjuti ke tahap berikutnya. Bisa jadi verifikasi, bisa jadi ke pemeriksaan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Santi atas sudah berkenan menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Nah, untuk kawan pajak yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat akan dibalas oleh atau akan dijawab oleh
pegawai pajak dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo melalui kolom chat dan private message. Dan kemudian jika terdapat pertanyaan lebih lanjut maupun kendala yang ingin dikonsultasikan kepada kami, silakan menghubungi nomor layanan WhatsApp Center KPP kami di nomor 0815 84 kali 609 atau seperti yang tertera pada running text di bawah layar Zoom meeting Anda. Atau bisa juga datang langsung ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Baik, demikian mungkin dialog interaktif perpajakan kita kali ini mengenai FP2DK. Semoga dialog ini bermanfaat bagi kita semua ya. Ya, semoga Lalu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dari kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah hadir melalui Zoom meeting kali ini. Kami undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Maulina dan seluruh narasumber atas informasi dan diskusinya yang sangat asik, namun juga tetap informatif mengenai SP2DK. Nah, selanjutnya, cara yang kita semua tunggu-tunggu, Bapak Ibu kawan pajak tunggu-tunggu dari tadi, yaitu adalah acara pembagian door prize. Nah, kira-kira siapa saja Mbak Farah yang akan memenangkan door prize kita pada siang hari ini? Nah, Mbak Yua, yang pertama kita akan menyebutkan pemenang door prize dengan kategori 3 penanya terbaik. Siapa sajakah mereka? Untuk penanya terbaik nomor 1, yaitu Bapak Fujiono. Pada Bapak Fujiono, kami ucapkan selamat ya. Kemudian untuk pemenang nomor 2, yaitu dari CV Edara Anugrah Jaya. Pada CV Edara Anugrah Jaya, kami ucapkan selamat juga. Kemudian untuk pemenang yang ketiga, yaitu dari Ibu Wiwin Wahyuni. Kami ucapkan selamat juga untuk Ibu Wiwin Wahyuni. Untuk yang selanjutnya, Mbak Yua. Nah, ini adalah, saat ini saya akan membacakan pemenang Instastory yang dari awal sudah kami umumkan ya. Nah, yang pertama ada di @Syafia_Afshina dari PT Sandi Perkasa Jaya. Nah, yang kedua ada @Suhartin.1 yaitu dari CV Aktar Abda Teknika. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang door prize kita pada pagi hari ini, dan para pemenang nanti akan dihubungi oleh admin kita untuk pengambilan hadiahnya. Nah, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah memenangkan door prize pada hari ini. Dan pada akhirnya segmen demi segmen telah kita lalui bersama dan membawa kita pada penghujung acara. Semoga acara dialog interaktif perpajakan KPP Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang baru bagi kita semua. Dan semoga dapat menciptakan sinergi yang lebih baik lagi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam membangun Indonesia. Kami haturkan terima kasih atas kehadiran Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1, seluruh pejabat Ekselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 atau yang mewakili tim PIC Login Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan tentunya hadirin wajib pajak KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang kami banggakan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Anda. Saya, Farah Anis Kusumastuti, dan saya Yuanita Puspitasari, mewakili panitia memohon maaf atas apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pada acara hari ini. Mau lapor SPT lupa Evin-nya. Kumintakan Evin ke KPP Mamuju. Sampai jumpa pada acara kami selanjutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Warga negara yang baik taat pajak. Untuk apa uang pajak kita digunakan? Untuk membangun negara kita. Saya sendiri sudah melakukan kewajiban pajak dengan melaporkan SPT tahunan PPH orang pribadi lewat DJP online di www.pajak.go.id. Di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang yang membuat kita lebih baik di rumah saja, melapor pajak juga tidak perlu ke kantor pajak. Lapor pajak bisa di mana saja dan kapan saja melalui e-filing di www.pajak.go.id seperti ini. Melaporkan SPT tahunan kita secara teratur adalah bukti kecintaan kita ke negara kita, Indonesia. Apalagi di saat seperti ini, pajak yang kita bayarkan dibutuhkan sekali oleh negara dalam penanganan serta vaksinasi COVID-19. Nah, kontribusi kita sebagai wajib pajak adalah dengan melaporkan SPT tahunan tepat waktu sebelum 31 Maret untuk orang pribadi serta sebelum 30 April untuk badan usaha. Jangan tunggu nanti, ayo lapor SPT hari ini karena pajak kuat, Indonesia maju.